Kita menginginkan sesuatu, lalu terjadi yang kita inginkan. Apa yang paling penting dari pemberian ini? Mengenal siapa yang memberinya. Jadi kalau saudara ingin uang dapat uang, ingin rezeki dapat rezeki, tapi tidak kenal ke pemberinya, itu rugi. Jualan, laku, tapi hanya sibuk memikirkan barang, memikirkan pembeli, tidak tahu yang mengatur orang beli ke kita itu siapa, itu rugi. Harusnya setiap kita dapat untung yang diingat ini adalah min fadli rabbik, ini adalah karunia Allah. Selesai kuliah, saya bisa kuliah, Allah yang mencerdaskan. Saya bisa kuliah, Allah yang memberi rezeki. Saya bisa selesai kuliah, Allah yang memberi sehat. Bagus. Kalau hanya sekedar sibuk, saya sudah belajar, saya lulus dengan nilai baik, saya cum laude dan sebagainya, tapi tidak nyambung kepada Allah, rugi. Karena semua pemberian Allah itu adalah cara Allah memperkenalkan kasih sayangnya. Kalau kita tidak dikabulkan, cita-cita ingin nikah dengan seseorang, dan ternyata seseorang itu nikah dengan teman, seperti yang biasa diceritakan. Dia minta diantar teman, mau ngelamar, ternyata yang diterima temannya ini. Sedih jangan. Mau ngapain sedih, kan bukan saudara ya kan? Jangan memikul beban yang tidak perlu kita pikul. Bagaimana kalau terjadi begitu? Kecewa wajar, sedih wajar, tapi kalau tidak sampai mengenal kekuasaan Allah yang menentukan jodoh, rugi dua. Udah nggak dapat jodohnya, nggak kenal ke Allah. Dalam segala urusan terjadi itu, yang penting jadi kenal siapa yang menakdirkan ini. Makanya bagi orang yang beriman sama saja, dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, sama-sama takdir Allah, sama-sama untuk mendekat kepada Allah. Di sana sebetulnya nilai hidup kita. Jadi bukan perkara untung, rugi, menang, kalah, sehat, sakit, dipuji, dicaci. Itu akan terjadi terus seumur hidup kita. Jangan muter-muter dalam kejadian. Setiap kejadian naik iman, diberi nikmat dia bersyukur, naik iman. Suatu saat ditipu dia sabar, naik iman. Jadi naik terus dengan puji, caci, ada, tiada, sehat, sakit, untung, ditipu. Begitulah sebetulnya kehidupan orang beriman. Maka disebut ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan orang yang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Bagi kita sama saja. Yang muji makhluk Allah, terjadi dengan izin Allah. Yang mencaci makhluk Allah juga, terjadi dengan izin Allah. Apa bedanya? Dua-duanya ujian. Kalau ketika kita dipuji, yakin ya Allah, Engkau takdirkan dia memuji, berarti Engkau tutupi aib saya. Engkau takdirkan dia memuji, berarti Engkau yang membuka karuniamu, seakan-akan saya yang berbuat baik. Alhamdulillah, jadikan saya lebih baik daripada apa yang dia pujikan. Suatu saat ada yang mencaci, alhamdulillah ya Allah, ternyata orang cuma tahu sedikit kejelekan saya, sebagian besar Engkau tutupi, sehingga caciannya sederhana sekali dibanding kehinaan saya yang sesungguhnya.
Ya Allah, saya mohon ampunanmu, jadi baik. Benar tidak? Dikasih uang, alhamdulillah wahai pemberi rezeki, engkau memberi bekal saya untuk beramal soleh, langsung potong, ini untuk zakat, ini untuk sedekahnya. Suatu saat tidak untung, alhamdulillah ya Allah, engkau masih menyediakan banyak rezeki lainnya. Kenapa? Harus sesuai keinginan kita. Waduh, gara-gara perang gara-gara perang di Timur Tengah saya jadi rugi. Enggak, kita rugi emang waktunya segitu duitnya. Saya biasanya untung omset 10 juta, sekarang omset cuma 5 juta, saya rugi 5 juta, sok tahu. Sekarang waktunya cuma 5 juta. Kita kalau nggak cocok dengan keinginan nganggap rugi. Emang Allah diatur oleh kita? Saya ikut dulu seleksi sama-sama, sekarang dia kok pangkatnya lebih tinggi dari saya. Apa karena lebih pintar? Bukan, karena Allah mau aja. Nanti juga berhenti kok. Betul? Nggak usah ngebanding-banding hadirin. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Nih saya akan lihat wajah suami nih. Suatu saat istri baik, yang diingat siapa? Tuh kan nggak ada satupun yang jawab. Ya udah nggak apa-apa. Kalau istri baik, Allah tuh yang lagi melembutkan hatinya. Suatu saat istri rewel, cemburu, buta, gimana? Izin Allah juga tuh. Kenapa saya nggak salah dicurigai? Tahu kenapa? Karena memang mencurigakan. Saya tidak, ya Allah, Engkau tahu saya tidak melakukan yang dicurigai ini. Memang tidak melakukan dosa yang dicurigai istri, tapi Allah melihat kita punya dosa yang lain. Main HP melulu, pulang dari masjid sembunyi di mobil gini terus. Allah tahu apa yang kita lihat. Tidak ada satupun yang tidak dilihat oleh Allah. Kita merasa tidak salah, padahal kita sudah melihat aurat yang tidak halal dilihat. Jadi itu masalah. Kalau dibawa ke tobat, marahnya istri jadi baik. Wah, kalau gitu mending nyari istri pemarah. Belum tentu juga saudara kuat ya. Udah, pokoknya kalau ada kejadian apa-apa, bawa ke Allah. Pasti ada hikmahnya. Untung, rugi, dipuji, dicaci, ada, tiada, mudah, susah, sehat, sakit, diangkat, diturunkan, dihormati, difitnah, sama-sama ujian, sama-sama izin Allah, sama-sama baik. Kalau disikapi dengan benar, dapat nikmat. Allah maha baik, maha penyayang, ini kemurahan Allah. Tidak terjadi padahal kita udah serius. Allah maha kuasa, Allah menyelamatkan saya dari sesuatu yang buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kita tidak tahu. Dah gitu aja. Halo, saya juga dapat ujian, tapi tidak boleh diceritakan. Kan salah satu latihan bicara jangan menceritakan penderitaan. Tadinya mau cerita, tapi ingat ceramah sendiri, tidak jadi. Dah segitu aja. Jadi begini ceritanya. Ya Allah ampuni ya Rabb. Allah sedang memperhatikan ini. Tapi ini mudah-mudahan ada hikmah. Dalam rencana kan begitu, 3 pekan di Australia, 1 pekan di Indonesia. Jadi jatahnya di Indonesia ini
hari Sabtu berangkat kajian mabit, besok Ahad pulang dari Istiqlal kembali ke pesantren di Australia. Itu rencananya. Tapi pekan depan harus berangkat umroh tanggal 16. Sudah beli tiket, hanya kata keluarga, jangan pulang pergi begitu, capek. Sudah senior, aslinya sih bukan saya, sudah tua ya nyebutnya sih. Saya tidak boleh bohong. Udah tua, bah. Jangan terlalu sering pulang pergi dalam seminggu bolak-balik jauh, capek. Nanti pulang ke sana sakit, pulang ke sini mau umroh sakit. Udah jangan kembali supaya sehat. Udah di sana saja, gunakan seminggu lagi di Bandung, Jakarta untuk dakwah, kumpul dengan anak-anak. Siap. Ternyata enakan di sana, hadirin. Nggak riweuh seperti di sini ya. Di sini nggak ada istirahatnya. Terus aduh. Kemarin 3 minggu ini seger gitu. Nggak riweuh urusan teh. Pagi-pagi nyiram pohon, metik. Di sini mah ya begitulah ya, tidak boleh kelihatan mengeluh ya. Pengen barusan kontak lagi mau pulang, pengen lagi di sana. Tunggu dulu, cek dulu sudah. Ternyata sudah ada jadwal, hadirin. Selama pekan depan karena tahu kosong, penuh jadwalnya tiap hari. Ya Allah, Engkau memberikan kesempatan lebih banyak lagi beramal. Kesana jadinya menghibur diri, hadir. Berarti tidak jadi ke sana. Mungkin Allah akan lebih memberikan bekal untuk pulang dengan ilmu yang manfaat. Memang kalau di Australia jadwal ceramahnya sedikit, lebih banyak ya di rumah belajar, ngurus. Ceramah juga sedikit karena bahasa Inggris ya. Kepanjangan, pusing. Tapi Allah punya rencana yang lebih baik. Allah menginginkan di sisa umur ini lebih banyak menyampaikan ilmu, mudah-mudahan manfaat. Ilmu yang manfaat bekal dikubur nanti. Nah, kalau ingat Allah yang mengatur. Tadi mau saya telepon tuh yang undang-undang, tapi banyak. Pas mau ditelepon sudah bikin poster, yang satu lagi sudah bikin spanduk. Aduh, gimana ngebatalinnya? Pasti ada kebaikan di sini. Harus berbaik sangka. Tidak cocok dengan keinginan kita bukan berarti buruk. Rencana Allah pasti lebih baik, pasti terbaik. Sudahlah, jangan ngotot dengan keinginan kita. Kalau keinginan kita lebih dekat dengan nafsu, begitu. Saya mohon maaf, jadi juga ceritanya ya. Saya sudah tahan itu, tidak mau menceritakan, tapi rasanya lebih puas. Ya Allah, ampuni ya Rob, Engkau maha mendengar. Ya Rob, bukakan hikmah bagi kami. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi salah satu yang membuat kita menderita adalah kita sibuk dengan sesuatu yang di luar kendali kita. Contoh, kita sibuk memikirkan perasaan orang, padahal kita tidak bisa mengendalikan perasaan orang. Ada orang sebel ke kita, kita sakit hati, nggak ada kaitannya.
Dia sebel dengan wilayahnya, kita sakit hati bukan karena dia sebel ke kita, karena pikiran kita tentang dia. Kita tidak bisa mengubah orang sebel jadi senang ke kita. Itu bukan kekuasaan kita untuk mengubah hati orang. Jadi kalau nanti Bapak ada istri misalkan di rumah, Pak kenapa saya tuh rada kurang cinta ke Bapak, nggak usah marah. Nggak usah marah Pak, ada Allah yang membulak-balik hati. Untung istri jujur, ya kan? Yang benar Bu, kalau di persentase tinggal berapa? Tinggal 2%. Oh. Yang nanam dulu 5% Allah, sekarang tinggal 2%. Jadi dari dulu juga aslinya kurang cinta Pak. Cuma karena nggak ada lagi, maaf ya, astagfirullah. Hadirin sekalian, nggak usah kecewa, nggak usah, tinggal tobat. Yakinlah Allah yang menanamkan cinta. Dan sebetulnya kita tidak usah berusaha. Tiba-tiba Bapak jadi banyak gaya, mau tidur pakai dasi, nggak ngepek Pak ya. Yang membulak-balik hati adalah Allah. Tinggal kita dekatkan diri ke Allah. Allah menyaksikan keikhlasan kita. Mungkin selama ini kita banyak gaya, kalau di luar kita dandan, ramah, baik, di rumah ketus, keluar kita royal, berbagi, ke istri pelit, ya, ke anak tetangga misalkan gimana Pak? Meninanya terus. Kadeneng eta aya batu ai ka istri ti tajong deuleu atuh. Nah ini hadirin, ini Allah melihat kelakuan suami seperti ini, dicabutlah oleh Allah perasaan. Daya Allah yang nanam, Allah yang ngurangin. Tidak usah jengkel, tinggal tobat, perbaiki diri. Nggak bisa maksa. Kita juga tidak bisa maksa pikiran orang. Ini seperti ceramah ini. Apakah ceramah ini bisa membuat saudara suka? Enggak, itu bukan wilayah saya. Saya ceramah sebisa mungkin berusaha meluruskan niat, kemudian bicara diusahakan sebenar mungkin lah ya, walaupun ada hal yang kurang, ada yang sia-sia, saya mohon maaf dan mohon ampun. Dan selebihnya berusaha mengamalkan sendiri. Nah, masuk ke pikiran jamaah ini sudah di luar saya ini. Bagaimana memasukkan ceramah ini ke pikiran, sedang pikirannya aja tidak tahu. Bagaimana saya membulak-balik hati orang, sedang hatinya juga tidak tahu ngebalikinnya bagaimana. Makanya jangan terlalu capek. Ingin anak soleh, bagus, harus. Tapi kita harus tahu bahwa bukan kita yang ngebulak-balik hati. Saya sudah ngasih contoh, saya sudah menasehati, saya sudah mendoakan, tapi kenapa anak saya masih begini terus? Udah tenang, bukan urusan kita ngebalikin hati anak. Enggak harus kita bicara sekarang anak jadi baik sekarang, tapi Allah melihat, Maha menyaksikan kita sujud. Allah mengetahui pedihnya hati melihat anak yang belum sesuai harapan. Allah mendengar rintihan doa. Allah tahu air mata yang bergulir setiap tetesnya. Tapi Allah tahu waktu yang paling tepat, kapan anak ini dilembutkan hatinya. Nah, kalau kita sibuk memikirkan kok dia nggak berubah, berarti berat hidup kita karena memikirkan sesuatu yang bukan wilayah kita. Wilayah kita itu adalah yang tadi, meluruskan niat, memperbanyak ibadah, menjadi contoh yang baik, menasehati dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang, dengan cara yang baik, mendoakan. Sudah, nggak bisa apa-apa lagi, selebihnya pasrahkan ke Allah. Sama ya, bukan hanya ke anak tapi ke istri, ke suami, ke orang tua.
Bukan wilayah kita ngebulak-balik hati. Nah, kita sengsara karena kita merasa bisa ngebulak-balik. Seperti untung usaha ya, itu bukan wilayah kita itu. Kita wilayahnya itu bekerja dengan niat baik, dengan cara yang baik, doanya yang baik, ibadahnya yang baik, akhlak baik, tawakal yang baik. Sudah. Kalau semuanya sesuai keinginan, kacau dunia ini. Benar? Misalkan ada seorang akhwat ditaksir oleh 500 ikhwan karena ini akhwatnya baik dan terkabul yang 500 ini. Betapa rumitnya. Harus tidak terkabul 499 atau mungkin 500-nya tidak terkabul semuanya. Karena akhwat ini punya rencana sendiri yang naksir-naksir bagian liar. Kalau setiap obat bikin sembuh atau semuanya hidup kepada mati, ya harus mati. Makanya jadikan diterima, tidak diterima, terkabul, tidak terkabul, sesuai, tidak sesuai, sama aja lah ya. Biasa saja dinikmati hidup ini. Kadang senang, kadang sedih, kadang ada, kadang tiada, kadang mudah, kadang susah, kadang menyenangkan, kadang menjengkelkan. Sama hadirin, tujuannya adalah supaya kita mengenal Allah dan menyikapinya sesuai dengan yang Allah inginkan. Ini sekarang lagi para rusing mikirkan perang Iran, Amerika. Amerika pusing sekali katanya. Kita pusing jangan. Mau ngapain? Baca boleh, tahu sedikit boleh, tapi nggak usah langsung membahas. Dan yang ngebahasnya tuh yang dia sendiri nggak bisa apa-apa ya. Bayangkan yang nggak ngerti ngobrol dengan yang nggak ngerti. Kayak nonton sepak bola ya. Mau ngapain kita gogorowokan nggak jelas, biarin. Sesuka takdir Allah aja dah. Nggak akan gol kecuali yang tertulis di Lauh Mahfud. Makanya kalau ada yang nonton sepak bola, mau nonton, jangan nonton, pasti ngomongnya udah tertulis di Lauh Mahfud. Atau udah mau ngapain saya jerewet ya kan, di luar kekuasaan kita. Halo, tapi kalau bagian ngegolin mah nggak apa-apa, harus nonton capek pak. Apalagi kalau ngelewatin waktu sholat jadi dosa, betul tidak? Dah lah hadirin, jangan terlalu riweuh dengan yang di luar kekuasaan kita, di luar kendali kita. Satu, luruskan niat. Yang kedua, sempurnakan ikhtiar dan doa. Termasuk bagian doa itu sholat, ibadah ya. Yang ketiga ya sudah, pasrahkanlah. Terus tenang aja. Bagi kita sudah untung kalau niatnya sudah ikhlas, sudah untung. Kalau caranya sudah benar, maksimal, dan doanya udah untung. Biarinlah. Apa yang Allah tahu, Allah tetapkan, itu mah wilayah Allah. Dikasih, tidak dikasih sama kok. Dikasih kita syukur dapat pahala, tidak dikasih kita ridho sabar dapat pahala. Terima kasih. Ada pertanyaan, ada tamu dari mana ini Bu? Masya Allah. Menghormati tamu nih ya, MT Ilmu Aisyah. Terima kasih Ibu dari Bukit Tinggi Padang. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Fatimah Az-Zahra dari Depok. Masya Allah, terima kasih Bu. Majelis Ummahat Jannati, Masya Allah. Oh, Ibu ngacung lagi, Alhamdulillah ya. Enggak apa-apa Bu, bebas ya.
BCA Syariah Cabang Bantung, Ponpes Miftahul Hidayah, dan donatur Mitra Peduli. Mana? 265 nih. Mana donatur? Oh, di sana mungkin menyimaknya ya. Ada? Oh, di bawah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. 1, 2. Ibu ada yang mau nanya? Sebentar ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalam, alumni SSG angkatan 37. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang sudah menikah dengan alumni juga SSG angkatan 40. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya menikah dengan sesama SSG? Lebih efektif? Sangat menantang, Hah? sangat menantang. Oh, sangat menantang. Habis seperguruan ya. Alhamdulillah juga sekarang ajak solo bifak aja kalau ada masalah ya. Alhamdulillah sekarang juga sedang dikaruniai anak yang akan insya Allah lahir di bulan ini. Masya Allah. Minta doanya amin, juga. Ya Rabbal Alamin. Allahumma yassir. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara menanamkan tauhid kepada anak sejak dini? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Sudah lahir belum anaknya? Akan lahir insya Allah Insya bulan ini. Terima kasih. Cara yang paling efektif menanamkan ketauhidan kepada anak-anak adalah bapak ibunya bertauhidnya mantap. Kalau seorang ayah sudah mantap keyakinannya kepada Allah, kemantepan itu kerasa oleh seisi rumah. Setiap bicara, setiap bertindak, kalau sudah lillahi ta'ala, itu punya power yang membuat orang yang di sekitarnya akan ikut yakin. Nanti pada waktunya anak sudah bisa belajar ya, sikap bapaknya, raut muka, tutur kata itu pun jadi ilmu bagi anak. Keyakinan, ketenangan, keajegan. Orang yang yakin tidak akan emosional, cenderung pemaaf, akan dermawan, tidak ribet dengan kehidupannya. Ya, mumpung belum lahir banyak belajar. Syukran. Gimana itu? Penasaran saya nih. Angkatan berapa istrinya? Alhamdulillah angkatan 40. Adik angkatan. Lebih ya. Ya kan ada 37, Ya. itu 40. Betul. Gimana nyarinya tuh, karena banyak juga nih. Mungkin sudah takdirnya. Bukan mungkin, pasti deh. Tidak ada yang kebetulan, Allah yang ngatur. Bab jodoh ini Allah yang ngatur. Sebetulnya segala-galanya juga Allah yang ngatur. Tapi dalilnya begini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadah wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Ar-Rum ayat 21. Jadi bab jodoh itu adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Ada yang lama ngebidik jadi aja dengan yang lain. Ada yang baru kenal jodoh. Anak di sini segitu banyak santri, jodohnya di Jerman, coba ke sana ketemu dengan jodohnya. Begitulah. Jadi rahasia Allah. Yang penting jadi dekat dengan Allah. Bahagia bukan karena harta, gelar, pangkat, jabatan. Bahagia karena iman dan amal soleh. Jadi kalau nyari bahagia dari istri tidak bisa.
Nyari bahagia itu kuatkan iman, jadikan berumah tangga jadi amal soleh, nanti Allah ngasih bahagia. Terima kasih. Syukran nak. Ya, selang-seling ya, boleh dipinjamkan kepada Ibu Erlina. Kok tahu namanya? Tahu, karena kenal beliau sudah lama dan ngirim kasreng sampai Bu kasrengnya. Langsung saja Bu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore ini saya dan teman-teman bisa hadir di sini. Mana teman-temannya? Masya Allah, dibujuk oleh Bu Erlina ke sini. Iya, sambil wisata dari Jakarta ke Bandung, jangan hanya kuliner saja, tapi diakhiri dengan sore hari kajian Al-Hikam. Oh, jadi sambil ke Bandung sambil Kajian Al-Hikam, maaf ngajar tidak Al-Hikam. bisa ikut Marifatullah karena habis maghrib kami pulang lagi ke Jakarta. Masya Allah, Insya Allah. Terima kasih A. Yang saya ingin tanyakan A, saya pernah dengar A mengatakan bahwa jangan pernah berharap pada anak, jangan meminta walaupun hanya sebutir nasi pun. Oh iya, saya pernah ngomong gitu. Akan kecewa. Sementara sebagai orang tua kadang-kadang kita mungkin sedang lagi sakit, aduh pengen minta, apakah dia akan ini mama perlu obat atau segala macam, tapi lihat begitu jangan meminta, walau sebutir nasi pun nggak boleh minta, apalagi obat ayah. Jadi makanya udah saya diam aja, jadi mintalah hanya pada Allah. Itu yang saya mulai terapkan karena sering mendengar begitu. Terus gimana hasilnya Bu? Pengen tahu. Apakah anak jadi nolong tidak? Ada aja kadang-kadang ada yang mah ini transfer untuk obat, saya nggak minta. Tuh kan, berarti walaupun saya agak ragu saya ngomong begitu, tapi jadi percaya saya ngomong begitu Bu. Baik, jadi tetap Ibu juga ada ya. Jadi sekarang saya juga kasih tahu ke teman-teman, jangan minta ini ke anak-anak, kita berharap pada Allah saja, kecewa. Itu kata AA. Jangan ke orang, jangan ke anak, jangan ke siapa, hanya Allah sebelum kita curhat ke siapa, Allah. Selalu begitu aja. Alhamdulillah sedikit-sedikit itu ada hasilnya. Baru tadi saya terima transferan mah ini buat nambah-nambah beli obat, padahal saya nggak minta ke dia. Tuh kan, bener ya. Bagus. Mudah-mudahan anaknya dengar nih. Kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi itu bukan kata AA Bu, itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya begini, ihfazillaha yahfaz. Jagalah Allah, jagalah keyakinan kepada Allah, jagalah amal-amal yang Allah perintahkan, jagalah diri dari amal yang tidak Allah sukai. Ifadzillah bukan menjaga Allahnya, tapi menjaga apa yang Allah perintahkan. Yahfaz, Allah akan menjagamu. Ifadzillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Artinya keyakinan kita akan ditambah oleh Allah sehingga kita yakin kalau kita ngejaga perintah Allah, Allah ngejaga kita dan membuat tambah keyakinan kita. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau minta, maka mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jikalau kamu mau minta tolong, maka minta tolonglah hanya kepada Allah. Hati. Tapi kalau lisan boleh. Yang jangan itu bersandarnya hati ke makhluk. Jadi misalkan ibu di rumah mau makan, piring ada di dapur, ya Allah, boleh begitu. Tapi bicara juga boleh, ya Allah, piringnya di dapur, saya nyusahin anak-anak, punten, boleh ambilkan piring. Ternyata anaknya udah ke masjid,
Ibu jangan anak. Nah itu berarti berharap ke anak. Berharap ke Allah, boleh bicara ke anak sebagai syariat, tapi jangan bersandar ke anak. Pinjam uang, kalau tidak bicara tidak ngerti. Datang nah itu bicara, sesudah bicara dulu ke Allah. Qadarullah 2 hari yang lalu dapat rezeki, cepat potong untuk zakat. Ya Allah, siapa yang berhak ini? Tadi ada voice note, tidak dikenal, seseorang dalam keadaan sulit. Dan saya percaya nih, karena dari struktur bicaranya, nadanya, terasalah kejujuran. Kan ada yang terasalah ketidakjujuran walaupun tidak buruk sangka. Beliau sakit, punya anak 2, suami meninggal, dan harus dioperasi sehingga permanen maaf ya, kotorannya lewat perut ke sini keluar, tidak bisa dikembalikan lagi. Tapi ada temennya yang sakit, dimakan obat Cina katanya, sehingga menjadi lebih baik. Nah, beliau sudah beli obat, tapi habis sehari lagi. Tiba-tiba hati ini menjadi sangat terenyuh, padahal tidak kenal. Beliau mengatakan, saya itu hanya minta ke Allah tiap tahajud tuh ya. Ini juga malu ngirim voice note ini. Tapi yakinlah, ini cara Allah memberi rezeki. Rezekinya juga sudah disiapkan sebelumnya, sudah diniatkan untuk dibersihkan. Sekarang dibuat ada orang yang memerlukannya, pas, betul tidak? Beliau hanya cerita, saya cuma bisa nangis, doa, kadang sedih, gimana saya mengobati. Nah sesudah begitu beliau ikhtiar, tapi saya yakin beliau tidak berharap ke makhluk, hanya ikhtiar saja. Ini mungkin salah satu contoh yang baik.